Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulidia Hanifa dengan NIM 31221056 dari kelas TI 22CB1 Kampus Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan di bab 10 tentang Analytical Hierarchy Process atau biasa kita sebut AHP. Nah, di sini ada konsep dasar dari AHP. Yang pertama itu ada definisi. Metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati yang menyelesaikan masalah kompleks dengan memecahnya menjadi hierarki yang lebih sederhana. Hierarki ini itu memungkinkan mengambil keputusan untuk lebih mudah memahami hubungan antara tujuan utama, kriteria yang mempengaruhinya, dan juga alternatif yang tersedia. Dengan pendekatan ini, AHP menjadi alat yang efektif dalam mendukung analisis keputusan yang terstruktur. Yang kedua, itu ada karakteristik utama. Memecah masalah menjadi hierarki, yaitu ada tujuan, kriteria, dan juga alternatif. Menggunakan perbandingan berpasangan untuk menilai kepentingan relatif antar elemen. Menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif melalui pembobotan kriteria dan alternatifnya. Dan ada juga keunggulan dari AHP. Yang pertama, struktur sistematis dan fleksibel. Lalu mengintegrasi berbagai jenis data dan cocok untuk berbagai bidang pengambilan keputusan. Nah, di sini sudah ada studi kasus yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, studi kasus yang saya ambil itu tentang sistem pendukung keputusan menentukan siswa eligible untuk SNMPTN menggunakan metode analytical hierarchy process pada sekolah SMA Negeri 2 Purwakarta. Nah, sebelum lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SNMPTN dan juga sistemnya. SNMPTN itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, SNMPTN merupakan salah satu jalur seleksi di Indonesia yang dilakukan tanpa tes. SNMPTN itu menggunakan nilai rapot dan juga prestasi akademik siswa untuk penilaiannya. Nah, pada proses seleksi SNMPTN, setiap sekolah itu memiliki kuota yang berbeda-beda. Sebagai contoh, SMA Negeri 2 Purwakarta memiliki total 800 siswa. Namun, kuota yang tersedia untuk SNMPTN hanya sebanyak 115 siswa. Untuk menyeleksi 800 siswa menjadi 115 siswa, digunakan penilaian berdasarkan nilai raport dari semester 1 hingga semester 6. Nah, nilai raport ini kemudian diolah menjadi sebuah scores. Nah, scores yang telah dihitung tersebut akan dikumpulkan kepada guru BK untuk dilakukan ranking paralel ya. Dalam proses ini, siswa dengan skor tertinggi akan diprioritaskan hingga diperoleh 115 siswa yang memenuhi kuota. Nah, dalam hal ini, metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dapat digunakan untuk mempermudah guru BK dalam melakukan proses seleksinya. Nah, langsung kita lanjut aja ya. Ada studi kasus. Nah, SMA Negeri 2 Purwakarta akan memilih siswa eligible untuk SNMPTN. Hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih siswa eligible adalah nilai rapat, prestasi, dan akreditasi jurusan. Berdasarkan pengalaman yang ada, setiap siswa memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka para pengambil keputusan menyatakan bahwa 1. Nilai rapat lebih penting daripada prestasi. 2. Nilai rapot mutlak lebih penting daripada jurusan. 3. Prestasi lebih penting daripada jurusan. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya ya. Nah, penyelesaian yang pertama yaitu mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif. Nah, ada tujuan nih. Tujuan kita ini apa? Tujuan kita itu adalah memilih siswa eligible untuk SNMPTN. Ada banyak sekali siswa dan kita akan memilih salah satunya. Lalu ada kriteria. Kriteria itu adalah penilaian yang diambil dari siswanya. Jadi untuk mencari siswa eligible apa aja gitu yang dinilainya. Nah, di sini kita sudah punya 3 kriteria yang akan dinilai, yaitu nilai raport, prestasi, dan juga jurusan. Nah, sekarang bagian alternatifnya. Alternatif ini adalah sebuah pilihan. Pilihannya ada berapa banyak, ada apa aja. Di sini kita sudah ada 3 contoh siswa yang akan kita jadikan alternatif, yaitu siswa Lydia, Binul, dan juga Jamal. Waduh, mohon maaf ya kalau berisik, soalnya ini lagi hujan. Nah, lalu penyelesaian yang kedua yaitu membuat struktur hierarki. Nah, di sini sudah ada struktur hierarki ya. Nah,
Tujuan adalah puncak hierarki, jadi dia itu hanya boleh memiliki satu elemen. Nah, tujuan kita di sini adalah memilih siswa eligible. Lalu ada kriteria dan juga alternatif yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, yang ketiga itu membuat matriks berbandingan berpasangan. Dalam kasus ini memiliki 3 buah kriteria yaitu nilai rapot, prestasi, dan akreditasi. Dan 3 buah alternatif yaitu siswa Lydia, Binul, dan Jamal. Kemudian lakukan 4 kali perbandingan berpasangan sebagai berikut. 1. Perbandingan antar kriteria yang akan membentuk matriks 3 kali 3. Nah, ini maksud dengan matriks 3 kali 3. Nah, jadi kriteria kita kan tadi ada 3 ya. Nah, saat kita melakukan perbandingan berpasangan, itu akan membentuk matriks 3 kali 3. Nah, begitu juga nih yang di bawahnya nih. Jadi, kita akan melakukan perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriterianya, gitu. Nah, misalkan kalian kriterianya itu ada 4, mungkin akan membentuk matriks 4 kali 4 ataupun 3 kali 4 dan sebagainya. Pokoknya sesuai dengan kriteria yang kalian butuhkan gitu. Lalu nomor 2, perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria nilai raport yang akan membentuk matriks 3 kali 3. Perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria prestasi yang akan membentuk matriks 3 kali 3. Dan perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria nilai akreditasi jurusan yang akan membentuk matriks 3 kali 3. Nah, selanjutnya itu adalah sudah masuk ke perhitungan untuk perbandingan antar kriteria. Berdasarkan asumsi para guru BK, itu akan kita ubah ke dalam bentuk kuantitatif. Nah, gimana caranya kita? Nah, kita bisa lihat ke sebelah kiri itu ada tabel intensitas kepentingan. Sebagai contoh ya, misalnya skala 1, yaitu kedua elemen sangat pentingnya. Skala 3, elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen lainnya. Nah, jadi kita ubah aja ini yang kita punya ya. Yang pertama itu nilai raport sedikit lebih penting daripada jurusan, skalanya 3. Nilai raport jelas mutlak lebih penting daripada jurusan, skalanya 7. Lalu prestasi sedikit lebih penting daripada jurusan, skalanya 3. Nah, lalu di bawah sini itu adalah tabel pairwise comparison atau tabel perbandingan berpasangan. Sebelum kita memasukkan nilai-nilai yang sudah kita tentukan di atas, nah, kita ini perlu mencari nilai equalnya atau nilai satu yang berbentuk diagonal. Nih, yang ini ya. Nih, angka 1 ini kita cari dulu nih. Jadi, eh, angka 1 ini tuh kita sebut nilai equal. Jadi, misalnya nih ya, tabel rapot dengan rapot, nah skalanya berapa? Skalanya itu dia equal ya, karena sama-sama penting. Maka nilainya adalah 1. Nah, ini juga sama, prestasi dengan prestasi, jurusan dengan jurusan. Nah, kalau misalnya sudah ketemu nilai diagonalnya atau nilai equalnya, baru kita masukkan nilai ini ke dalam sini. Kayak gini caranya. Nilai raport sedikit lebih penting daripada prestasi, skalanya 3. Raport dengan prestasi, kita taruh 3 di sini. Lalu nilai raport jelas mutlak penting daripada jurusan, skalanya 7. Raport dengan jurusan, kita taruh di sini jurusannya ya, 7 nih. Lalu prestasi sedikit lebih penting daripada jurusan, skalanya 3. Prestasi dengan jurusan. Nih, kita taruh 3 di sini. Oke, nah sekarang masuk kita hitung. Nilai rapot dengan prestasi itu skalanya 1:3. Lah, kita isi di sini. Tapi jangan diisi 1:3, langsung aja kita isi hasilnya, yaitu 0,33. Lalu, nilai rapot jelas mutlak penting daripada jurusan, skalanya 7 nih. Rapot dengan jurusan 1:7. Hasilnya adalah 0,14. Dan prestasi sedikit lebih penting daripada jurusan, skalanya 3. Nah, prestasi dengan jurusan 1:3. Nah, ini hasilnya 0,33. Nah, kalau misalnya sudah keisi semua, kita tinggal lakukan penjumlahan untuk setiap kolomnya nih. Oke, lanjut. Lalu, pencarian eigenvektor normalisasi. Nilai eigenvektor normalisasi dihasilkan dengan membagi nilai kolom pada tabel perbandingan kriteria dengan nilai total keseluruhannya. Contohnya, 0,677 diperoleh dengan membagi kolom 1 pada baris 1 dengan nilai 1 dengan hasil penjumlahan kolom 1, yaitu 1,48.
Sehingga didapatkan nilai untuk matriks normalisasi pada baris 1 kolom 1 itu sebesar 0,677. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, 0,677 itu dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Jadi, 1 dibagi dengan 1,48. Sorry. Dihasilkan 0,677. Lalu, 0,33 dibagi dengan 1,48 dihasilkan 0,226. Nah, kita lakukan terus setiap barisnya, oke, sampai selesai. Sama semua kayak gitu. Lalu kemudian mencari nilai jumlah untuk matriks normalisasi kriteria dengan cara menjumlahkan semua nilai pada setiap barisnya. Contohnya, 0,667 ditambah 0,692 ditambah 0,636, maka dihasilkan 2,006. Nah, kita lakukan juga sama, jumlahkan semuanya. Nah, di sini mencari nilai prioritas. Mencari nilai prioritas pada tabel matriks normalisasi kriteria dilakukan dengan cara membagi nilai jumlah dari matriks normalisasi kriteria dengan jumlah elemen atau kriteria yang digunakan. Contohnya, 2,006 dibagi 3, karena 3 itu adalah jumlah elemen kriteria yang dipakai. Nah, ini nih ya guys, nih, yang ini nih. Yang ini nih. 2,006 dibagi 3, hasilnya adalah 0,669. Lakukan juga seperti itu semuanya. Nah, di sini ada angka 1 ya. Angka 1 ini total hasil 1 pada kolom prioritas didapatkan dari hasil penjumlahan kolom prioritas, maka didapatkan hasil 1. Nah, angka 1 ini yang tadi kita sebutkan ya adalah nilai equal. Untuk memastikan semua perhitungan itu nggak ada yang salah, mulai dari pencarian jumlah nilai eigen sampai mencari nilai prioritasnya. Jadi kalau misalnya nanti kalian hitung, kalian menemukan ada yang koma atau lebih dari 1, itu perhitungan kalian itu ada yang salah. Jadi kalian harus ngitung ulang, gitu ya guys. Nah, lalu menghitung rasio konsistensi. Rasio konsistensi digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi penilaian perbandingan kriteria. Menentukan nilai eigen maksimal atau biasa kita sebut lambda max dengan cara mengkali dan menjumlahkan hasil penjumlahan pada tabel perbandingan perpasangan dengan nilai prioritasnya. Contohnya, 1,48 dikali 0,669. Nah, ini nih ya. 0,69 ditambah 4,33 dikali 0,243 ditambah 11 dikali 0,088, sehingga dari hasil perhitungan di atas didapatkan nilai lambda max untuk kriteria sebesar 3,011. Nah, lalu mencari nilai konsistensi indeks CI. Rumusnya itu lambda max N dibagi N dikurangi 1. Nah, N itu apa? N itu adalah nilai kriteria yang kita pakai. Kriteria kita kan tadi ada 3 ya. Jadi, 3,011 dibagi 3 dikurangi 1, maka hasilnya 0,005. Lalu mencari nilai konsistensi rasio CR. Nah, rumusnya itu nilai CI dibagi nilai IRN. IRN itu apa? Nah, IRN itu adalah indeks random normalisasi. Nah, kita kan tadi menggunakan matriks 3 kali 3 ya. Nah, matriks 3 kali 3 itu nilai IRN-nya 0,58. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan matriks 4 kali 4, 5 kali 5, itu nilai IRN-nya pasti beda. Kalian bisa cari aja di Google tabel IRN-nya. Nah, seperti itu. Jadi, di sini 0,005 dibagi 0,58, maka dihasilkan 0,009. Nah, ini masih di bawah 0,1 atau di bawah 10%. Jadi, HP itu, hasil CR itu tidak boleh di atas 0,1 ya, teman-teman. Jadi, pembobotan kita tuh tidak dianggap konsisten kalau misalnya melebihi 0,1. Kalau misalnya masih di bawah 0,1 itu aman banget, berarti pembobotan kita itu konsisten, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang itu perhitungan untuk perbandingan alternatif nilai rapot. Nah, untuk hitungannya sendiri itu sama persis ya, bahkan step by step-nya itu sama persis, tapi mungkin kalian tinggal ubah aja nilainya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini karena saya sudah menjelaskan cukup jelas di
slide sebelumnya, jadi saya sini akan singkat dan cepat saja ya, karena durasi juga. Di sini, berdasarkan asumsi pada guru BK, kita ubah dalam bentuk kuantitatif. Yang pertama, Lydia sedikit lebih penting daripada Binul, skalanya 3. Lydia jelas mutlak lebih penting daripada Jamal, skalanya 7. Lalu Binul lebih penting daripada Jamal, skalanya 5. Nah, kita cari langsung nilai equalnya. Yang pertama, Lydia dengan Lydia, Binul dengan Binul, Jamal dengan Jamal di sini ya. Lalu langsung kita masukin aja ya nilainya ya. Lydia dibanding dengan Binul, 1 banding 3 hasilnya 0,33. Lalu Lydia dengan Jamal, 1 banding 7 itu menghasilkan nilai 0,14. Lalu Binul dengan Jamal itu menghasilkan 1 banding 5, maka dihasilkan nilai 0,20. Lalu kita jumlahkan untuk setiap kolomnya. Nah, pencarian eigenvektor normalisasi. Nilai eigenvektor normalisasi dihasilkan dengan membagi nilai kolom pada tabel perbandingan kriteria dengan nilai total keseluruhan. Contohnya, 0,6677 diperoleh dengan membagi kolom 1 pada baris 1 dengan nilai 1 dengan hasil penjumlahan kolom 1 yaitu 1,48, sehingga didapatkan nilai untuk matriks normalisasi pada baris 1 kolom 1 sebesar 0,643. Kemudian mencari nilai jumlah untuk matriks normalisasi alternatif dengan cara menjumlahkan semua nilai pada setiap barisnya. Contohnya, 0,677 ditambah 0,714 ditambah 0,538 dihasilkan 1,930. Lalu mencari nilai prioritas. Pada tabel matriks normalisasi alternatif dilakukan dengan cara membagi nilai jumlah dari matriks normalisasi alternatif, nilai raport, dengan jumlah elemen atau kriteria yang digunakan. Contohnya, 1,930 dibagi 3, kan tadi 3 itu adalah kriteria kita. Maka 1,930 dibagi 3, hasilnya 0,643. Lalu di sini ada nilai equal ya, total hasil 1 pada kolom prioritas didapatkan dari hasil penjumlahan kolom prioritas, maka didapatkan hasil 1. Lalu menghitung rasio konsistensi. Rasio konsistensi digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi penilaian perbandingan alternatif. Nah, yang pertama itu menentukan nilai eigen maksimal atau lambda max ya, dengan cara mengkalikan dan menjumlahkan tabel penjumlahan pada hasil penjumlahan pada tabel perbandingan berpasangan dengan nilai prioritas. Contohnya 1,48 dikali 0,643 ditambah 420 dikali 0,283 ditambah 13 dikali 0,074. Didapatkan nilai lambda max sebesar 3,097. Mencari nilai konsistensi indeks CI. 3,097 dibagi 3 dikurangin 1. Maka didapatkan 0,048. Lalu mencari nilai konsistensi rasio atau CR. Dengan cara CI dikurangi IRN. Jadi 0,048 dibagi 0,58, maka hasilnya 0,083. Nah, masih di bawah 0,1 kan? Nah, untuk setiap alternatifnya juga harus di bawah 0,1. Kalau misalnya kalian punya 10 alternatif atau 5, nah pokoknya harus di bawah 0,1 aja titik lah. Nggak ada koma-koma. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke rankingannya karena terlalu lama kalau misalnya kita jelasin semua alternatifnya. Nah, di sini di sebelah kiri itu ada tabel nilai eigen kriteria dan ada tabel alternatif nilai raport, alternatif prestasi dan juga alternatif jurusan. Nah, di sini kita akan melakukan rankingan ya. Kita akan cari skor tertinggi gitu kan. Nah, di sini juga di sebelah kanan bawah itu sudah ada hasil keputusan yang sudah saya hitung sebelumnya. Nah, Lydia itu dia mendapatkan skor 0,668 dan dia mendapatkan ranking tertinggi. Yang satu. Dan yang kedua ada Bino, dan yang ketiga ada Jamal. Nah, gimana cara kita menghitungnya? Itu sama dengan mengkalikan dan menjumlahkan nilai prioritas pada kriteria dengan nilai prioritas pada alternatifnya. Nah, seperti ini caranya ngitungnya ya. 0,669 dikali 0,43 di sini nih pada tabel nilai raport, alternatif raport. Lalu ditambah 0,243 dikali 0,724 pada tabel nilai eigen prestasi. Lalu ditambah 0,088 dikali dengan 0,703 pada tabel nilai eigen jurusan atau alternatif jurusan.
Nah, dari perhitungannya teh dihasilkan nilai 0,668. Nah, seperti itu. Pokoknya dilakukan semuanya perhitungannya kayak gitu sampai dihasilkan ranking tertinggi dan yang terendah gitu, seperti itu. Mungkin sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada bahasa yang kurang jelas atau masih agak-agak balelo atau gimana, mohon maaf ya. Ya udah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.